Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Lekok dan teman-teman semua. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan PSAK 1 yang beranggotakan Kesia dengan NIM 2023-5003, Noren Olivia dengan NIM 2023-557, Betanika dengan NIM 2023-5159, Angela Azaria dengan NIM 2023-50197, Celsan Muslim dengan NIM 2023-50215, Violenzia Yudisinta dengan NIM 2023-50322. Sebelumnya, perkenalkan saya Celsan Aslim yang akan membahas dari yang pertama. Yang pertama, kita akan membahas tujuan. Pernyataan ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum yang selanjutnya disebut laporan keuangan, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Selanjutnya kita membahas ruang lingkup pada PSHK 1. Yang pertama, entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SHK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Yang kedua, SHK mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapkan transaksi spesifik dan peristiwa lain. Yang ketiga, pernyataan ini tidak diterapkan pada struktur dan isi laporan keuangan interim ringkas yang disusun sesuai dengan PSAK 3 yaitu laporan keuangan interim. Pernyataan ini diterapkan bagi seluruh entitas, termasuk entitas yang menjanjikan laporan keuangan konsolidasian. Yang keempat, pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis sektor publik. Jika entitas dengan aktivitas non-laba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan pernyataan ini, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu yang terdapat dalam laporan keuangan dan menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. Yang terakhir, sejajar dengan hal tersebut, entitas yang tidak memiliki ekuitas contohnya reksadana dan entitas yang modalnya bukan ekuitas contohnya koperasi mungkin perlu menyesuaikan penyajian laporan keuangan kepentingan peserta atau pemegang unit. Selanjutnya kita akan membahas definisi. Catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut, dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut. Yang pertama, laba rugi. Laba rugi adalah total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen penghasilan komprehensif lain. Yang kedua, laporan keuangan bertujuan umum. Selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan. Adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi informasi pengguna tersebut. Yang ketiga, material informasi adalah material jika penghilangan, salah saji atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum. Atas dasar laporan keuangan tersebut, yang memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu. Materialitas bergantung pada sifat atau besar informasi atau keduanya. Entitas menilai apakah informasi baik secara individual atau dalam kombinasi dengan informasi lain adalah material dalam konteks laporan keuangan secara keseluruhan. Informasi dikabulkan jika dikomunikasikan dengan cara yang akan memiliki dampak yang serupa bagi pengguna utama laporan keuangan dengan menghilangkan atau salah menjadikan informasi tersebut. Berikut adalah contoh keadaan yang dapat mengakibatkan informasi material dikabulkan. Yang pertama, informasi mengenai item, transaksi, atau peristiwa lain yang material diungkapkan dengan bahasa yang samar atau tidak jelas. Yang kedua, informasi mengenai item, transaksi, atau peristiwa lain yang material tersebar di seluruh laporan keuangan. Yang ketiga, item, transaksi, atau peristiwa lain yang tidak serupa secara tidak tepat diagregasikan.
Yang keempat, keterpahaman laporan keuangan berkurang sesuai akibat dari informasi material tertutupi oleh informasi tidak material, sehingga pengguna tidak dapat menentukan informasi mana yang material. Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban, termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK. Komponen penghasilan komprehensif lain ini mencakup perubahan dalam surplus revaluasi, pengukuran kembali program imbalan pasti, keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri, keuntungan dan kerugian dari investasi pada instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, keuntungan dan kerugian dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai atas arus kas, serta keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai yang mengandung nilai investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Untuk liabilitas tertentu yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi, jumlah perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan ke perusahaan risiko kredit liabilitas. Perubahan atas nilai waktu dari opsi ketika memisahkan nilai intrinsik dan nilai waktu dari kontrak opsi dan menetapkan hanya perubahan nilai intrinsik sebagai instrumen lindung nilai. Perubahan nilai elemen forward pada kontrak forward ketika memisahkan elemen forward dengan elemen spot pada kontrak forward dan menetapkan hanya perubahan elemen spot sebagai instrumen lindung nilai. Dan perubahan nilai basis spread valuta asing dari instrumen keuangan ketika mengeluarkannya dari penetapan instrumen keuangan tersebut sebagai instrumen lindung nilai. Penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Standar akuntansi keuangan adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Total penghasilan komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik. Laporan keuangan adalah salah satu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan satu entitas. Tujuan dari laporan keuangan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban termasuk dengan keuntungan dan kerugiannya, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan yang terakhir arus kas. Laporan keuangan lengkap itu terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Yang terakhir, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya. Entitas dapat menyajikan suatu laporan tunggal untuk laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dengan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya itu disajikan dalam dua bagian, dengan menyajikan laba rugi terlebih dahulu lalu diikuti dengan bagian komprehensif lain. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Penyajian laporan keuangan secara wajar mensyaratkan entitas untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi, menyajikan informasi termasuk kebijakan akuntansi dengan cara menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Menyediakan pengungkapan tambahan jika kepatuhan dengan persyaratan spesifik dalam SAK
Tidak cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak dari transaksi, peristiwa lain, dan kondisi tertentu terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Dalam keadaan yang sangat jarang terjadi, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap suatu persyaratan dan PSAK akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang dijelaskan dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan, entitas semaksimal mungkin mengurangi pengaruh yang salah tersebut dengan mengungkapkan nama PSAK terkait, sifat persyaratan, dan alasan mengapa manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap persyaratan dimaksud akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan. Dan untuk setiap periode penyesuaian terhadap setiap pos dalam laporan keuangan dipandang perlu oleh manajemen untuk mencapai penyajian yang wajar. Ketika menilai apakah kepatuhan terhadap persyaratan spesifik dari suatu PSAK akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan. Manajemen mempertimbangkan yang pertama, bagaimana tujuan laporan keuangan tidak tercapai dalam keadaan tersebut, dan yang kedua, bagaimana keadaan entitas berbeda dari keadaan entitas lain yang memenuhi persyaratan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, nama saya Angela Zalia Rahman dengan NIM 2023-50197 akan melanjutkan penjelasan teman saya tadi, dan kita sekarang masuk ke karakteristik umum. Yang pertama itu ada kelangsungan usaha. Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan. Jika manajemen menyadari mengenai adanya ketidakpastian yang material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Nah, dalam menilai apakah dasar asumsi kelangsungan usaha adalah tepat, biasanya itu manajemen akan memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia mengenai masa depan. Paling sedikit, namun seluruh informasi tersedia memperhitungkan tidak terbatas pada 12 bulan akhir periode pelaporan. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada dasar akrual. Nah, entitas itu menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Ketika akuntansi berdasarkan akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan juga beban ketika pos-pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada materialitas dan juga penggabungan. Entitas menyajikan secara tersendiri setiap kelas pos serupa yang material. Entitas menyajikan secara tersendiri pos yang memiliki sifat atau fungsi yang tidak serupa kecuali pos tersebut tidak material. Laporan keuangan itu merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang digabungkan ke dalam kelas-kelas sesuai dengan sifat atau fungsinya. Jadi tahap akhir dari proses penggabungan dan juga pengklasifikasian adalah penyajian data yang telah diringkas dan diklasifikasikan, yang akan membentuk pos-pos dalam laporan keuangan. Slide berikutnya, membahas mengenai saling hapus. Jadi entitas tidak melakukan saling hapus atau atas aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK. Entitas melaporkan secara tersendiri aset dan liabilitas, serta penghasilan dan beban. Saling hap saling beban saling hapus dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau laporan posisi keuangan mengurangi kemampuan pengguna laporan, baik untuk memahami transaksi, peristiwa, atau kejadian lain yang telah terjadi maupun untuk menilai arus kas entitas di masa depan, kecuali jika saling hapus mencerminkan substansi transaksi atas peristiwa lain. Slide berikutnya, itu ada frekuensi pelaporan.
sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke frekuensi pelaporan. Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap, itu sudah termasuk dengan informasi komparatif, setidaknya secara tahunan. Ketika akhir periode pelaporan, entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek daripada periode 1 tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, entitas itu akan mengungkapkan alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek. Nah, fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan itu tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan. Lanjut ke slide berikutnya. Itu ada informasi komparatif minimum. Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk menyajikan seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Informasi korporatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Jadi entitas akan menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, yaitu ada 2 laporan laba rugi dan juga penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi terpisah jika disajikan. 2 laporan arus kas dan juga 2 laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan terkait. Slide berikutnya. Oke, lanjut ke informasi komparatif tambahan. Jadi entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan SAK. Sepanjang informasi tersebut disiapkan sesuai dengan SAK. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, yaitu membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Nah, entitas menyajikan 3 laporan posisi keuangan itu pada yang pertama ada akhir periode berjalan, lalu ada akhir periode terdekat sebelumnya, dan awal periode terdekat sebelumnya. Ketika entitas disyaratkan untuk menyajikan laporan posisi keuangan tambahan, entitas harus mengungkapkan informasi yang disyaratkan dan dalam PSAK 25 yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan juga kesalahan. Tanggal laporan posisi keuangan awal adalah tanggal awal periode terdekat sebelumnya terlepas apakah laporan keuangan entitas menyajikan informasi komparatif untuk periode yang lebih awal. Jika entitas mengubah penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangannya, maka entitas mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk dilakukan. Lalu ada konsistensi penyajian. Nah, penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten, kecuali yang pertama itu setelah terjadinya perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau kajian ulang atas laporan keuangan. Terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam PSAK nomor 25. Yang kedua, perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK. Sekarang kita akan membahas mengenai struktur dan isi laporan posisi keuangan. Nah, pendahuluannya, itu ada pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan tertentu dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, atau laporan perubahan ekuitas, dan mensyaratkan pengungkapan dari pos-pos lama baik dalam laporan keuangan tersebut atau catatan atas laporan keuangan. PSAK nomor 2 itu menyebutkan kalau laporan arus kas mengatur persyaratan untuk penyajian informasi arus kas. Pernyataan ini terkadang menggunakan istilah pengungkapan dalam arti luas, meliputi pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan.
Pengungkapan juga disyaratkan oleh SAK. Sekarang kita masuk ke identifikasi laporan keuangan. Entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. SAK hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan atau dokumen yang disampaikan kepada regulator atau dokumen lain. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pengguna itu dapat membedakan antara informasi yang disusun sesuai SAK dengan informasi lain yang mungkin bermanfaat bagi pengguna, tapi bukan subjek yang disyaratkan dalam SAK. Kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Nah, informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan yang pertama ada aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, aset keuangan, investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 69, persediaan, piutang usaha dan piutang lainnya, kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termaksud dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Lanjut ke pemisahan entitas. Entitas menyajikan pos-pos tambahan, judul dan subtotal dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman posisi keuangan entitas. Nah, di sini pertama berisi pos-pos yang berasal dari jumlah yang diakui dan diukur sesuai dengan PSAK. Lalu disajikan dan diberi judul sehingga pos-pos yang merupakan subtotal menjadi jelas dan dapat dipahami, kemudian konsisten dari suatu periode ke periode yang lain, dan tidak lebih diutamakan daripada subtotal dan total yang diisyaratkan SAK untuk laporan posisi keuangan. Lanjut ke keterangan lainnya, ketika entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan, maka aset, liabilitas, pajak tangguhan tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek. Entitas mempertimbangkan apakah pos-pos tambahan disajikan secara tersendiri didasarkan pada penilaian dari sifat dan likuiditas aset, fungsi aset tersebut dalam entitas, jumlah sifat dan jangka waktu liabilitas. Penggunaan dasar pengukuran yang berbeda antar kelas aset menunjukkan perbedaan sifat dan fungsi. Oleh karena itu, aset dengan pengukuran berbeda, seperti aset tetap berdasarkan biaya perolehan atau evaluasian, disajikan secara terpisah. Kemudian pembedaan aset lancar dan tidak lancar setelah liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Entitas biasanya mengelompokkan aset dan liabilitas ke dalam lancar atau tidak lancar dan jangka pendek atau panjang, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas lebih relevan dan andal. Jika demikian, semua aset dan liabilitas disisikan berdasarkan urutan likuiditas. Entitas boleh menggabungkan pendekatan likuiditas dan tradisional jika itu memberikan informasi yang lebih berguna. Pengungkapan tanggal realisasi atau penyelesaian penting untuk menilai likuiditas dan solvabilitas seperti jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan, pemulihan aset non-moneter, misalnya persediaan, dan penyelesaian liabilitas seperti provisi. Ada apapun metode yang digunakan, entitas harus mengungkapkan jumlah yang diperkirakan akan dipulihkan atau diselesaikan. Misal dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan dan dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Untuk entitas seperti lembaga keuangan, penyajian berdasarkan urutan likuiditas biasa lebih relevan karena tidak memiliki siklus operasi yang jelas. Lanjut ke aset lancar. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika entitas memperkirakan akan merealisasikan aset atau memiliki intensi untuk menjual atau mengungkapkannya dalam atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Lalu entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Lalu entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan atau aset merupakan kas atau setara kas, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 2. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termaksud dalam kriteria di atas sebagai aset tidak lancar. Oke, kita lanjut ke liabilitas jangka pendek.
Liabilitas diklasifikasikan sebagai jangka pendek jika yang pertama akan diselesaikan dalam siklus operasi normal, lalu dimiliki untuk tujuan diperdagangkan, jatuh tempo dalam 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, atau entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian selama minimal 12 bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas yang tidak memenuhi kriteria di atas diklasifikasikan sebagai jangka panjang. Nah, contoh liabilitas jangka pendek itu utang usaha dan akrual biaya operasional. Tetap diklasifikasikan jangka pendek meskipun jatuh temponya lebih dari 12 bulan karena berkaitan dengan siklus operasi normal. Lalu cerukan bank, utang dividen dan utang pajak penghasilan. Maksud karena dimiliki untuk diperdagangkan atau jatuh tempo dalam 12 bulan. Jika liabilitas jatuh tempo dalam 12 bulan, maka tetap dianggap jangka pendek meskipun awalnya disepakati untuk jangka panjang, perpanjangan, atau pembiayaan ulang baru disepakati setelah periode pelaporan. Lalu liabilitas bisa diklasifikasikan jangka panjang bila entitas memiliki hak untuk memperpanjang atau melakukan pembiayaan ulang menggunakan fasilitas yang tersedia selama kurang dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Jika terjadi pelanggaran syarat pinjaman dan pemberi pinjaman tidak langsung menagih, tapi belum ada perpanjangan resmi pada akhir periode pelaporan, maka tetap diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Namun jika sebelum akhir periode pelaporan, pelanggar sudah diperbaiki, pemberi pinjaman menyetujui tanggang waktu kurang dari 12 bulan, maka liabilitas bisa diklasifikasikan sebagai jangka panjang. Nah, peristiwa setelah periode pelaporan seperti pembiayaan ulang, perbaikan pelanggaran, atau pemberian tenggang waktu dapat diungkapkan sebagai non-adjusting events sesuai PSAK 8. Nah, lanjut ke informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Untuk setiap jenis modal saham, seperti jumlah saham modal dasar, jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh, nilai nominal saham atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal, rekonsiliasi jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode, hak keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap kelas saham, termaksud pembatasan pembagian dividen dan pelunasan atas modal, saham entitas yang dimiliki oleh entitas itu sendiri atau oleh entitas anak atau oleh entitas asosiasi, dan saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratan. Perkenalkan, nama saya Beta Nika dengan NIM 2023-5159. Saya akan melanjutkan pembahasan teman saya. Nah, dalam penerapan kebijakan akuntansi, jika PSAK ini tidak mengatur secara spesifik, maka manajemen wajib menggunakan pertimbangan untuk menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Nah, pertimbangan ini mencakup pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi yang menghasilkan laporan yang mencerminkan substansi transaksi dan kejadian ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya. Selanjutnya, entitas ini tidak boleh menyajikan kebijakan akuntansi yang tidak tepat atau menyimpang dari PSAK, meskipun untuk penyajian yang lebih relevan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, tentang laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan yang menunjukkan ekuitas ataupun perubahan jumlah pemilik perusahaan yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu. Laporan perubahan ekuitas mencakup total penghasilan komprehensif selama periode perjalan yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali. Yang kedua, untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25. Yang ketiga, untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul. Misalnya dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, transaksi dengan pemilik dan kapasitasnya. Selanjutnya adalah laporan arus kas, di mana informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.
Tujuannya untuk memberikan informasi kepada pengguna mengenai perputaran serta kenaikan dan penurunan kas perusahaan. Catatan atas laporan keuangan terbagi menjadi 3 struktur. Yang pertama, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan. Kemudian yang kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, yaitu menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut tidak relevan untuk memahami laporan keuangan. Pada bagian selanjutnya yaitu pengungkapan kebijakan akuntansi. Entitas yang mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan dapat mencakup yang pertama yaitu dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua, kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Penting bagi entitas untuk bisa menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan. Karena dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan mempengaruhi analisis pengguna laporan keuangan secara signifikan. Pada bagian sumber ketidakpastian estimasi, entitas mengungkapkan informasi tentang asumsi mengenai masa depan dan sumber utama lain dari ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki resiko signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Berkaitan dengan aset dan liabilitas, catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian atas sifat dan jumlah tercatat pada akhir periode. Pertama, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Cleisha Angelin dengan NIM 2023 5003. Saya akan membahas tentang pengelolaan modal dan pengungkapannya. Nah, entitas yang memiliki keberagaman aktivitas itu adalah pengelolaan modal, misalnya modal untuk asuransi dan perbankan di berbagai yurisdiksi. Harus mengungkapkan pengelolaan modal secara terpisah. Jika pengungkapan gabungannya membingungkan, pengguna dapat menggunakan laporan keuangan. Instrumen keuangan dan opsi jual yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Untuk instrumen dengan fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai ekuitas, entitas dapat mengungkapkan data kuantitatif dalam jumlah yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Tujuannya agar kebijakan dan proses pengelolaan, pembelian atau penebusan dapat berjalan dengan baik. Estimasi arus kas keluar penebusan dan pembelian kembali. Cara penentuan estimasi kas harus tepat. Nah, selanjutnya ada pedoman implementasi dalam PSAK 1. Pedoman ini bukan bagian dari PSAK 1, tetapi memberikan contoh praktis untuk membantu implementasinya. Bertujuan untuk fokus pada penyimpanan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komponen lain, serta laporan perubahan ekuitas. Pengungkapan modal. Pengungkapan modal ini disediakan dalam 2 format laporan laba rugi. Yang pertama, penyajian berdasarkan fungsi atau gabungan. Yang kedua, penyajian berdasarkan sifat atau terpisah. Ada juga versi kondisi sebelum dan sesudahnya. Pengungkapan modal untuk entitas keuangan. Pengungkapan modal untuk entitas keuangan ini berlaku untuk entitas keuangan yang tidak tunduk pada persyaratan modal eksternal. Entitas memantau modal menggunakan rasio utang terdapat modal yang disesuaikan, seperti debt to adjust capital. Metode pengawasan modal ini berbeda dengan entitas lain. Pengungkapan sesuai dengan sifat, kompleksitas, dan keadaan entitas. Dasar kesimpulan dari PSAK 1 dengan istilah non-laba dalam paragraf 5, DSAK A memilih tetap menggunakan istilah non-laba bukan nirlaba. Kenapa? Karena non-laba berarti tidak berorientasi laba,
bukan berarti tidak menghasilkan laba. Sedangkan kalau nirlaba itu berarti tidak memiliki laba sehingga bisa menimbulkan makna keliru. Judul laporan keuangan. Menurut amandemen, membuka opsi penggunaan judul laporan keuangan yang fleksibel, bertujuan untuk mengembalikan prinsip kependekatan principle based seperti dalam IAS 1. Entitas dapat menyesuaikan judul agar lebih fleksibel memfleksibelkan fungsi laporannya. Misalnya, laporan perubahan aset neto. Untuk entitas non-laba, dalam PSAK mempertimbangkan masukan bagaimana variasi judul bisa membingungkan, tetapi mengharapkan pengguna laporan memilih pemahaman yang memadai sesuai keterangan konseptualnya. Ketentuan transisi. Dalam ketentuan transisi, perubahan judul laporan keuangan bukan diungkapkan dengan perubahan kebijakan atau estimasi akuntansi. Contohnya seperti dalam PSAK 25. Judul laporan diubah, maka harus diungkapkan dalam CLAK. Penyajian laporan retrospektif disarankan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya. Gunanya agar pemahaman lebih jelas bagi pengguna. Untuk pengungkapan lainnya, ada dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum otorisasi laporan keuangan tetapi belum diakui, ada dividen preference kumulatif yang tidak diakui. Terus untuk ungkapan dalam 138 itu ada domisili bentuk hukum, negara pendirian, alamat kantor pusat, sifat operasi dan aktivitas utama, nama entitas induk dan induk terakhirnya, lama umur entitas jika terbatas. Selanjutnya kita akan membahas PSAK 2. Informasi tentang arus kas. Entitas berguna dalam menyediakan pengguna laporan keuangan dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kasnya. Jadi tujuan PSAK 2 ini adalah untuk mensyaratkan ketentuan atau informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan 3 aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Entitas menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Manfaat informasi arus kas yaitu memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset neto entitas, struktur keuangannya, dan kemampuannya untuk memengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan pengguna untuk mengembangkan model guna menilai dan membandingkan nilai sekarang arus kas masa depan dari berbagai entitas. Selanjutnya adalah definisi. Yang pertama adalah aktivitas investasi, yaitu perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang kedua, aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Yang ketiga, aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman entitas. Yang keempat, arus kas adalah arus masuk dan keluar kas dan setara kas. Kas ini terdiri atas saldo kas dan rekening giro. Selanjutnya adalah setara kas. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Setara kas dimiliki untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek,
bukan untuk investasi ataupun tujuan lain. Untuk memenuhi kualifikasi sebagai setara kas, suatu investasi harus segera dapat dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi umumnya memenuhi kualifikasi sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo. Investasi dalam bentuk ekuitas tidak termasuk setara kas, kecuali substansi investasi dalam bentuk ekuitas tersebut adalah setara kas. Pinjaman bank umumnya dipertimbangkan sebagai aktivitas pendanaan. Akan tetapi di beberapa negara, bank overdraft dibayarkan lagi berdasarkan permintaan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas. Dalam keadaan ini, bank overdraft termasuk komponen kas dan setara kas. Arus kas tidak termasuk perpindahan di antara pos-pos yang termasuk dalam kas atau setara kas, karena komponen tersebut lebih merupakan bagian dari pengelolaan kas entitas daripada sebagai bagian dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Pengelolaan kas termasuk investasi atas keberadaan kas dan dalam setara kas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang kita masuk ke penyajian laporan arus kas. Nah, dalam PSAK 2 ini, laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas, yaitu ada 3 aktivitas, ada aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Entitas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Klasifikasi arus kas berdasarkan aktivitas menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna untuk menilai dampak aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Kita masuk ke aktivitas yang pertama, yaitu ada aktivitas operasi. Jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi adalah indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa bantuan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi diperoleh terutama dari aktivitas utama yang menghasilkan pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba rugi. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah yang pertama penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa, penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan jasa, lalu ada pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan. Yang kelima ada penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan juga manfaat polis lain. Yang keenam ada pembayaran kas atau penerimaan kembali, yaitu restitusi, pajak penghasilan, kecuali jika dapat diidentifikasikan secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Yang terakhir ada penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan. Entitas dapat memiliki efek dan pinjaman yang diberikan, yaitu securities and loans untuk tujuan perdagangan atau diperjualbelikan, yang dalam hal ini itu dapat diperlakukan. Oleh karena itu, arus kas yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan efek dan transaksi efek yang diperjualbelikan tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Sekarang kita masuk ke aktivitas yang kedua, yaitu ada aktivitas investasi. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah penting, karena arus kas tersebut mencerminkan sejauh mana pengeluaran yang telah dilakukan untuk sumber daya yang dimaksudkan untuk menghasilkan arus kas di masa depan dan pendapatan. Hanya pengeluaran yang menghasilkan pengakuan atas aset dalam laporan posisi keuangan yang memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Contoh dari aktivitas investasi adalah yang pertama ada pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tak berwujud,
dan aset jangka panjang lain. Pembayaran ini termasuk ke dalam kaitannya dengan biaya perolehan aset tersebut, pembayaran atas aset yang tetap yang sedang dibangun. Lalu yang kedua ada penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud dan juga aset jangka panjang lain. Yang ketiga ada pembayaran kas untuk memperoleh instrumen utang atau instrumen ekuitas dari entitas lain dan kepentingan dalam ventura bersama. Itu selain pembayaran kas untuk instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan. Yang keempat ada penerimaan kas dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas lain dan ventura bersama. Lalu yang kelima ada pemberian pinjaman yang diberikan kepada pihak lain selain uang muka dan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan. Yang keenam ada penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Itu selain uang muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan. Valencio Sinta dengan NIM 2023-50322 ingin melanjutkan PSAK 2. Kita lanjut ke aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan diungkapkan secara terpisah karena berguna untuk memprediksi klaim kas di masa depan dari pihak pemberi dana. Contoh arus kas dari aktivitas pendanaan, yang pertama ada penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lainnya. Lalu ada pembayaran kas kepada pemilik untuk membeli kembali saham. Lalu ada penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek maupun panjang. Kemudian pelunasan pinjaman dan pembayaran kas oleh penyewa untuk mengurangi saldo liabilitas sewa. Lanjut ke pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Di sini entitas dapat menggunakan dua metode. Yang pertama metode langsung, menyajikan penerimaan dan pembayaran kas bruto per kelompok utama. Informasi ini biasa diperoleh dari catatan akuntansi atau dengan penyesuaian data laporan laba rugi dengan perubahan saldo persediaan, piutang, utang usaha, dan pos non-kas lainnya. Kemudian metode tidak langsung dimulai dari laba atau rugi yang disesuaikan dengan perubahan persediaan, piutang, dan utang usaha, pos non-kas seperti depresiasi, provisi, pajak, tangguhan, dan laba yang belum didistribusikan, dan pos lain yang mempengaruhi arus kas investasi atau pendanaan. Nah, laporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Di sini entitas harus melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pembayaran kas bruto dari aktivitas ini, kecuali jika memenuhi kriteria pelaporan neto. Kemudian ada pelaporan arus kas berdasarkan arus kas neto. Arus kas dapat dilaporkan secara neto jika merupakan penerimaan dan pembayaran kas atas nama pelanggan yang mencerminkan aktivitas pelanggan. Lalu merupakan transaksi dengan perputaran cepat, jumlah besar, dan jangka waktu singkat. Nah, contoh kasus dari poin A, itu penerimaan dan pelunasan rekening giro bank. Lalu ada dana milik pelanggan yang dikelola oleh entitas investasi dan rental properti yang ditagih dan disetor oleh pengelola kepada pemilik. Perkenalkan, nama saya Beta Nika dengan NIM 2023-50159. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Contoh penerimaan dan pembayaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat jumlah yang besar yaitu jumlah pokok yang berhubungan dengan kartu kredit nasabah, misalnya seperti pembelian dan penjualan investasi, dan juga pinjaman jangka pendek. Lalu beberapa aktivitas lembaga keuangan yang dapat dilaporkan atas dasar arus kas neto yaitu penerimaan dan pembayaran yang kas deposito berjangka dengan jatuh tempo yang tetap, lalu penempatan dan penarikan deposito dari lembaga lain, pelunasan dan pemberian uang muka dan pinjaman. Selanjutnya kita akan membahas arus kas dalam valuta asing. Nah, jadi arus kas dalam valuta asing ini juga dibahas di PSAK 10. Arus kas entitas anak di luar negeri itu dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi arus kas. Jika menggunakan mata uang asing, entitas akan mengikuti dari PSAK 10. Kurs penjabaran bisa pakai kurs rata-rata atau kurs akhir, tapi tidak boleh pakai kurs akhir saat menjabarkan arus kas entitas anak luar negeri. Lalu keuntungan dan kerugian belum terrealisasi akibat perubahan kurs dari arus kas.
Tapi perubahan kurs kas dan setara kas tetap diungkapkan sebagai rekonsiliasi di laporan arus kas. Lalu kita akan membahas bunga dan dividen. Jadi bunga dan dividen yang diterima atau dibayarkan itu harus diungkapkan terpisah dan diklasifikasikan secara konsistensi sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, bunga ini yang dibayarkan selama suatu periode diungkapkan dalam laporan arus kas sebagai beban atau dikapitalisasi. Nah, selanjutnya bunga dan dividen yang diterima atau dibayarkan itu juga harus diungkapkan terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Dividen yang dibayarkan bisa diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi tergantung tujuan pelaporan. Arus kas pajak penghasilan diungkapkan terpisah dan umumnya, Selanjutnya saya akan membahas mengenai pajak penghasilan. Arus kas pajak penghasilan diungkapkan terpisah dan umumnya diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, kecuali bisa diidentifikasi sebagai pendanaan atau investasi. Meskipun pajak terkait investasi atau pendanaan ini seringkali diklasifikasikan sebagai arus kas operasi karena sulit dipisahkan waktunya. Jika bisa diidentifikasi, diklasifikasikan sesuai aktivitasnya. Selanjutnya, kita akan membahas investasi pada entitas anak, asosiasi, dan ventura bersama. Jika pakai metode ekuitas atau biaya, laporan arus kas hanya mencatat arus kas langsung antara investor dan investi, misalnya dividen dan juga uang muka. Jika metode ekuitas digunakan, laporan arus kas itu mencakup arus kas investasi dan distribusi antara entitas dengan asosiasi atau ventura bersama. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, perubahan kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak dan bisnis lain. Gabungan arus kas yang timbul dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak ataupun bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Entitas mengungkapkan beberapa hal berikut. Yang pertama, jumlah imbalan yang dibayarkan atau diterima. Yang kedua, bagian dari imbalan yang terdiri dari kas ataupun setara kas. Yang ketiga, jumlah kas dan setara kas dalam entitas anak di mana pengendalian diperoleh atau hilang. Dan yang keempat, jumlah aset dan liabilitas selain kas dan setara kas entitas di mana pengendalian diperoleh atau hilang. Selanjutnya, pada bagian transaksi non-kas, transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mensyaratkan penggunaan kas atau setara kas dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi tersebut diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan sehingga dapat menyediakan seluruh informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan. Contohnya seperti konversi utang menjadi ekuitas, perolehan aset baik secara kredit atau sewa, akuisisi suatu entitas melalui instrumen ekuitas. Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan. Persyaratan pengungkapannya, entitas menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas. Kemudian, liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas di mana arus kas atau arus kas masa depan diklasifikasikan pada laporan kas sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan. Satu cara untuk memenuhi persyaratan yaitu menyediakan rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir pada laporan posisi keuangan untuk liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan. Pengungkapan lain. Dalam pengungkapan lain di PSAK 2, mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan dengan bebas oleh perusahaan atau kelompok usaha. Saldo kas tidak dapat dialihkan oleh anak perusahaan ke induk perusahaan karena terdapat batasan hukum. Sekian video presentasi PSAK 1 dan 2 dari kelompok kami. Terima kasih.